Kalau kalian mendengar nama Indonesia dan Malaysia, apa sih yang kalian pikirkan terkait relasi kedua negara serumpun ini? Ya oke lah kalau kita bilang kedua negara ini seringkali cekcok dingin ya. Tapi tidak hanya itu sih. Nah karena itulah kali ini Saga Sastra akan mengulas terkait fakta relasi antara Indonesia dan Malaysia. Simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Saga Sastra. Yang pertama, konflik Federasi Malaysia. Kita akan belajar sejarah lagi nih sedikit. Simak baik-baik ya. Inggris sempat mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Tapi rencana Inggris ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tidak setuju kalau Inggris masih ada di kawasan ini karena akan memperpanjang imperialisme dan kolonialisme. Nah kemudian perundingan diplomasi pun dihelat melibatkan PBB. Tapi belum selesai diplomasi itu, celakanya Malaysia sudah mengumumkan bahwa pada 16 September 1963 mereka akan mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia. Jelas saja ya, ini membuat Soekarno marah, sehingga Bung Karno memutuskan segala bentuk hubungan diplomasi dengan Malaysia. Demo besar-besaran pun digelar di Indonesia, bahkan Soekarno mengumumkan propaganda yang sangat keras untuk Malaysia. Nah kemudian kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Bahkan kedutaan besar Malaysia pun diserang pada 25 September 1963. Kalian tahu berapa lama setelah ini berlangsung? Lumayan lama. Konflik ini berlangsung sejak tahun 1992 hingga tahun 1966. Bentuk ASEAN. Nah, konflik Indonesia-Malaysia mulai diakhiri saat Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto mengirim dua pejabat tingginya yakni Ali Murtopo dan Adam Malik untuk menyelesaikan kontrak perdamaian dengan Malaysia di Bangkok. Kalian harus tahu kalau pada 28 Mei 1966 dihelat sebuah perundingan di ibu kota Thailand, Bangkok, antara Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Nah, Ali Murtopo saat itu mengusulkan peluang untuk membentuk sebuah organisasi regional. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada lagi terjadi konfrontasi antara negara di wilayah Asia Tenggara. Ide Ali Murtopo disambut baik oleh 5 negara. Nah, dari sinilah berdirinya ASEAN dengan pendirinya yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Jadi kalian tahu kan kalau berdirinya ASEAN, organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, salah satu pemicunya adalah konflik dua negara tetangga yaitu Indonesia dan Malaysia. Kirim guru. Nah, untuk betul-betul menormalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, Presiden Soeharto datang berkunjung ke Malaysia. Nah, kedatangan Soeharto itu disambut baik oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Nah, ada yang mengejutkan nih ketika Soeharto bertemu dengan Tun Abdul Razak. Ternyata dalam kesempatan itu, Tun Abdul Razak meminta Indonesia dalam tanda kutip mengekspor guru-guru Indonesia ke Malaysia. Nah, permintaan Malaysia ini karena saat itu negeri jiran memang masih kekurangan tenaga pengajar yang profesional. Sementara Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, utamanya para tenaga pengajar yang telah menamatkan hingga gelar sarjana bahkan tingkat magister. Jadi dahulu orang-orang Malaysia itu belajar sama orang-orang Indonesia ya. Nah, kerjasama dan impor guru dari Indonesia ini terus berlangsung bahkan pada masa Menteri Daud Yusuf menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1978 sampai 1983. Mengajar di Malaysia bisa dibilang enak sih, soalnya guru-guru Indonesia yang mengajar di Malaysia memperoleh fasilitas yang memadai seperti rumah dan kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan kabarnya nih, gaji guru-guru Indonesia pada saat itu sebesar $90 Malaysia. Menggiurkan kan? Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, kedua negara ini bertetangga dan dekat sekali jaraknya. Bahkan dahulu pada tahun 1961, Kalimantan sempat dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan sebuah provinsi di Indonesia terletak di selatan Kalimantan.
di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Nah, yang selalu jadi masalah bagi Malaysia Indonesia adalah sengketa terkait pembatasan wilayah. Salah satu konflik dengan Malaysia adalah terkait sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Ada yang pernah mendengar tentang sengketa ini? Kalau tidak, mari simak baik-baik ya ulasan kami. Nah, 2 pulau yang terletak di Laut Sulawesi itu telah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969. Di tahun itu, Malaysia pertama kali mengklaim pulau itu sebagai wilayah kedaulatannya. Namun sempat senyap, tapi ribut-ribut perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan ini kembali memanas pada tahun 1991. Saat itu, Malaysia kedapatan membangun sejumlah fasilitas pariwisata di Pulau Sipadan. Lama konflik, akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah International Court of Justice atau ICJ memutuskan gugatan Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia. Soal kebudayaan, Indonesia dan Malaysia itu sama-sama Melayu ya. Apalagi dari segi geografis dua negara ini dekat sekali. Dan kenyataannya soal kebudayaan dua negara ini juga terbilang amat dekat. Bahkan ya tercatat paling tidak Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya Indonesia sejak tahun 2007. Malaysia pernah mengklaim kesenian Reok Ponorogo pada November 2007. Terus disusul klaim atas lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayangnya pada Desember 2008. Tidak cuma itu, tari pendet dari Bali juga sempat diklaim pada Agustus 2009 lewat Iklan Pariwisata Malaysia Tour Asia. Bahkan kabarnya, tari zapin, rendang, gamelan, dan cendol pun tercatat dalam fakta budaya Malaysia. Begitulah yang terjadi dalam relasi kita dengan Malaysia. Tapi kita juga berukun-rukun pria saja ya, tidak melulu bersengketa. Itulah tadi sejumlah fakta kondisi relasi antara dua negara tetangga serumpun, Indonesia dan Malaysia. Hayo, bagaimana menurut kalian?